Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 12, kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan tentang Learning Journal Akuntabilitas. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Menunjuk sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yaitu dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, hasil maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Laporan kinerja, yaitu individu, kontrak kerja, dan institusi, yaitu LAKIP. Keempat, membutuhkan konsekuensi, yaitu konsekuensi, sanksi, atau penghargaan. Yang kelima, memperbaiki kinerja, yaitu memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini, tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan.
Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang terakhir, konsistensi. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.